Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini adalah hari yang gue tunggu-tunggu teman-teman ya. Jadi pada hari ini gue mau ajak anak istri gue untuk naik pesawat buat pertama kalinya. Jadi ini adalah first flight untuk mereka teman-teman. Ya, mau kemana gue ya? Jadi rencananya gue mau ke Belitung teman-teman. Jadi ini gue lagi nunggu Grab ya teman-teman ya, karena pesawat gue adanya pagi sekitar jam 9 teman-teman ya, jam 9.30. Nah ini gue udah di mobil ya teman-teman ya, jadi gue naik gokar ya. Jadi gue berdoa ya Allah, semoga bisa ajak anak istri buat naik pesawat jalan-jalan gitu ya, karena naik pesawat ini ongkosnya lumayan ya kalau menurut gua. Dan lebih lucunya ya, ongkos untuk perjalanan di dalam negeri itu lebih mahal dibanding ke luar negeri. Ya taruh aja nih gua mau berangkat ke Belitung, satu orang dikenain biaya 800. Padahal kalau gue lihat di aplikasi ya, ke Singapura aja itu ada yang cuma 500.000 teman-teman. Ya makanya gue juga agak sedikit bingung teman-teman, kenapa tiketnya kok mahal. Ya tapi alhamdulillah Allah kasih gue rezeki, jadi gue tetap bisa ajak anak istri gue buat pergi jalan-jalan naik pesawat teman-teman. Alhamdulillah pagi ini cerah banget teman-teman, mataharinya juga tuh teman-teman bisa lihat ya. Gue sebenarnya sedikit deg-degan ya, karena gue bawa bayi dalam perjalanan ini ya. Nah tuh bocil ya. Nah apa namanya, ini tuh gue cuman di rumah, pokoknya udah packing segala macem ya, makanan bayi untuk 5 hari 4 malam ya. Nah ini gue udah sampai di bandara. Anak gua nih excited banget teman-teman ya, dia mau dorong ini itu ya. Sesampainya di bandara, cek apa namanya, konternya tuh belum buka teman-teman ya. Jadi gue belum cek poin ya. Jadi di sini anak gua makan dulu teman-teman ya. Jadi memang udah gua sediain makan pagi ya, jadi dia disuapin dulu. Oh iya teman-teman, sedikit cerita ya, gue ini perawat dan istri gue juga perawat ya. Kami sebelumnya memang perawat dua-duanya, tapi sekarang sudah tidak aktif di rumah sakit teman-teman. Nah ini ketika yang kecil udah makan ya gue gendong ya, jadi anak istri gue juga makan. Nah ini kebetulan udah buka teman-teman ya, buat kita cek poinnya. Nah ya konternya gitu ya, gue juga nggak ngerti sih namanya apaan. Ya udah akhirnya gue sini antri ya dan menukarkan tiket. Nah ini udah dapet tiket pesawatnya. Oke teman-teman ya, nih teman-teman bisa lihat. Nah buat yang pertama kali naik pesawat pasti bingung, karena gue juga dulu kayak gitu. Akhirnya setelah dapet tiket, setelah udah selesai makan ya, kita naik ke lantai 2 ya, buat masuk ke arah boardingnya teman-teman ya. Kan biasa di pemeriksaan barang dulu ya, cuman nggak sempet di videoin karena memang tidak boleh. Nah habis lewatin pemeriksaan barang dan lain-lain ya, ini gua ada tempat permainan ya, karena masih masuk boardingnya tuh masih dua jam lagi kalau nggak salah deh ya. Akhirnya di sini gua main-main dulu sama anak gua ya, biar dia capek ya teman-teman ya, karena supaya di pesawat bisa tidur. Nah ini ada mainannya, untungnya ya walaupun kecil tapi untuk menghibur ya, lumayan menghibur sih ya teman-teman ya kalau buat anak-anak, karena bisa bebas berlari ke sana dan ke sini teman-teman. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on and on. Nah ini udah 30 menit lagi harus masuk boarding ya.
Jadi abis main-main ya gue langsung masuk ke ruang tunggu teman-teman ya. Kebetulan adanya gue di A5 ya teman-teman. Jadi gue langsung menuju ke ruang boarding. Jadi ini tuh gue udah mau masuk pesawat ya, gue nggak sempet videoin tadi pas cek tiket lagi ya. Jadi ini gue udah mau masuk pesawat ya, lu bisa lihat ya bawaan gue. Karena gue juga nggak ada koper teman-teman ya, jadi gue bawa tas bayi 2, tas gendol 2 ya. Tuh anak gue si Rahman juga bawa tas gendol 1. Nah ini tuh gue udah ada di dalam pesawat. Nah di sini teman-teman ya, anak gua rewel teman-teman. Hal yang gua takutin itu terjadi di pesawat teman-teman. Dari Azura nangis, dia boker di pesawat ya kan. Padahal sebelumnya udah gua pelajarin di konten-konten orang tuh seperti apa. Dan alangkah lucunya lagi ketika ini pesawat udah parkir teman-teman, ceritanya tiba-tiba ada gangguan, akhirnya kita tuh diturunin lagi teman-teman ya. Akhirnya kita diturunin lagi, ya udah akhirnya kita turunin balik lagi ke ruang ini, ke ruang tunggu ya. Di sini nunggu sekitar ya jadi 50 menit ya. Jadi ini lucu banget ya teman-teman ya, istri gue juga deg-degan banget katanya. Pertama kalinya naik pesawat ya kan, sekalinya mau terbang akhirnya malah berhenti dulu, akhirnya turun. Nah ini udah naik lagi teman-teman. Setelah 1 jam kemudian ya, 50 menit sampai 60 menit ya, setelah 1 jam kemudian kita naik lagi ke pesawat. Tapi alhamdulillahnya anakku di sini tuh nggak rewel. Nah ini kita mau berangkat teman-teman gitu. Jadi gue tuh di Belitung ada temen waktu gue kuliah D3 dulu ya, teman baik istri gue sih sebenarnya ya, satu kelas juga sama gue ya. Jadi gue terakhir ketemu itu 2014 ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu teman-teman. Kalau sekarang 2024 ya. Jadi dia tinggal di Belitung. Nah ini gue mau ke tempat dia teman-teman, jadi nyari penginapan yang di dekat daerah rumahnya dia dapat rekomendasinya sih gitu. Nah ini di pesawat ya, alhamdulillah sih teman-teman ya, anak gue yang baik tidur, nggak rewel nangis kayak tadi. Karena sebelumnya itu nangis parah teman-teman ya kan, sampai istri gue panik ya, disusuin nggak mau, dikasih mainan nggak mau ya kan ya. Apalagi istri gue baru pertama kali naik pesawat, gimana ini akhirnya gue gendong-gendong juga nggak mau, tetap marah-marah. Tapi alhamdulillahnya para penumpang pesawat itu pada ngerti teman-teman kalau pada bawa bayi ya. Jadi nggak ada yang ngegerutu ya kayak netizen di sosmed sebelah gitu kan ya. Jadi emang pada ngerti kenapa deh gitu-gitu dah pokoknya ya. Alhamdulillah sih, Allah baik banget sama gue. Nah ini tuh kita udah terbang teman-teman tuh ya. Jadi memang nanti akan gue buat konten tersendiri ya, tips bawa bayi di dalam pesawat ya. Karena kebanyakan yang gue tonton itu memang apa ya, ya kelihatan kalau nonton orang kok enak-enak aja gitu ya. Nah ini tuh anak gue yang pertama ya, si Rahman ya, dia ngerasa kupingnya budeg naik pesawat ya, karena memang suaranya kan gede banget mesinnya ya teman-teman ya. Nah dia bingung ya, itu kok ada awan ya, katanya kok tinggi banget, kita makin tinggi ya. Iyalah pasti makin tinggi ya. Pokoknya gue seneng banget ya bisa ajak anak istri gue naik pesawat. Karena menurut gue ya, gue pribadi dulu tuh pengen naik pesawat ya, memang nggak ada gitu tuh, nggak bisa teman-teman ya. Karena secara ekonomi gue itu ya pas-pasan keluarganya gitu. Tapi gue pun pertama kali naik pesawat itu nggak sengaja ya, dari kantor dapat kerjaan, itu pun sendiri dan gue luntang-lantung. Mungkin akan gue bahas di video tersendiri teman-teman. Nah tapi alhamdulillahnya gue berdoa sama Allah, ya Allah semoga bisa ajak anak istri gue pergi jalan-jalan naik pesawat gitu teman-teman ya kan ya. Walaupun kelihatannya ya sepele gitu teman-teman ya, sekedar naik pesawat, tapi buat gua itu adalah hal yang luar biasa teman-teman ya. Menurut gue pribadi pencapaian yang luar biasa ya, bisa ajak istri naik pesawat ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin udah sering naik pesawat gitu. Nah ini gue udah sampai di bandara teman-teman ya. Tuh lihat anak gue udah seneng banget, padahal dia juga nggak tahu nih kita mau ngapain. Ya nah ini dia
gue lagi nyari temen gue di mana ya yang jemput, gue juga bingung. Di sini tuh banyak taksi online teman-teman ya, taksi-taksi gitu dari bandara yang nawarin, cuman gue nggak mau karena gue nyarinya hemat-hemat aja teman-teman ya. Jadi untungnya sih temen gue itu mau jemput teman-teman ke bandara. Nah ini gue lagi nyari ya di manalah dia. Nah akhirnya setelah beberapa menit ya gue nunggu, karena dia tuh udah nunggu dari ini gue jam setengah duaan teman-teman ya, jam 1:30. Temen gue tuh udah dari jam 11 di sini teman-teman ya, karena tadi kan pesawatnya delay 1 jam ya teman-teman ya. Nah ini gue nyariin apa dia pulang lagi apa kemana ya, karena gue lihat-lihat kok nggak ada gitu kan. Dan bandaranya tuh kalau yang kayak gini gue senengnya bandaranya tuh kecil teman-teman ya, jadi nggak terlalu luas kayak di CGK teman-teman. Kayak di Soekarno kan luas banget ya, jadi pusing. Nah ini dia teman-teman ya, akhirnya ketemu juga nih. Nah ini teman gue namanya Siska ya. Ya terakhir kalau gue pribadi 10 tahun yang lalu ketemu ya, gue cuman saling sapa di sosmed teman-teman. Alhamdulillah udah ketemu nih teman-teman. Bisa lihat ya, langit di Belitung cerah banget, awannya juga mantap, langitnya biru ya, beda banget sama di Jakarta, serius asli. Di sini tuh panas banget teman-teman, panas banget, bukannya gue lebay, panas banget ya. Ini tuh panas banget tuh teman-teman, lihat ya, saking cerahnya tuh teman-teman ya, awannya bener-bener bagus banget ya. Tapi di sini gue alhamdulillah ya teman-teman ya, udah sampai. Noh tuh anak gue juga udah pakai kutang doang ya. Di sini gue nunggu karena dia lupa itu di mana parkir mobil ya. Nah ini gue di dalam mobil teman-teman ya. Nah ini teman-teman, sepanjang jalan itu rumah jarang banget. Ini gue tuh lewat hutan teman-teman. Jadi ya gue sedikit cerita. Jadi Belitung itu rumah jarang-jarang teman-teman. Ya mungkin kalau di kotanya rame ya. Cuman kan ini gue ke arah nginepnya di arah Tanjung Kelayang teman-teman. Ya di sana tuh rumah udah, di sini tuh panas, rumah jarang tuh teman-teman. Anakku juga udah mulai rewel ya. Jadi gue sedikit doang ngelihat pantai teman-teman. Habis itu udah kan, ini gue langsung diantar ke penginapan ya. Gue tinggal di homestay teman-teman. Nah ini udah mau sampai homestaynya. Sepanjang jalan teman-teman ya, tadi gue ngeliat pantai, gue agak sedikit kecewa sebenarnya teman-teman. Kok Belitung begini doang, apa serunya ya? Ya semoga seru lah gitu kan. Karena nah ini homestay yang gue mau tempatin teman-teman. Di sini per malamnya 250.000, sudah termasuk makan pagi ya teman-teman ya. Nanti akan gue review tersendiri di videonya teman-teman ya. Jadi ini menurut gue sangat rekomendasi ya teman-teman ya. Nah tuh teman-teman ya, di sini rumah jarang-jarang, udah panas banget ya. Gue tuh beberapa menit di hotel sambil ngerenung, aduh apa kita nggak salah liburan ini ya ke tempat Belitung ya. Di sini sekarang karena gue juga ya kan kalau sebelumnya gue suka jalan-jalan ke Pangandaran gitu ya. Nah di situ banyak tempat makan dan lain-lain ya, pantai gitu kan. Nah kira setelah gue istirahat ini sorenya, gue jalan-jalan diajak ya, gue dipinjemin motor, gue diajak ke salah satu pantai teman-teman yang di dekat penginapan. Jadi pantainya nih di belakang hotel ini tuh udah pantai ya teman-teman ya. Jadi gue diajak ke pantai tersebut. Ya, nah ini dia teman-teman pantainya. Di sini rasa kecewa gua, rasa kelelahan gua yang tadi sempat masuk ke pikiran gua itu terbayarkan teman-teman. Kenapa? Karena ini air bening banget dan banyak ikan teman-teman, kelihatan. Ya mungkin kalau di Jakarta ya paling ke Ancol ya kan, di Ancol juga airnya udah keruh dan lain-lain. Di sini pasirnya putih banget ya kan, udah putih banget, terus juga ikannya kelihatan ke pinggir-pinggir. Jadi di sini gue cukup lama juga teman-teman mainnya. Ya, ini gue di dekat dermaga dan itu banyak kapal-kapal nelayan ya teman-teman ya, perahu-perahu nelayan. Pokoknya di sini lelah gue terbayarkan teman-teman. Ya karena memang pantainya benar-benar bagus banget ya, bagus banget teman-teman. All this overthinking, the more I swim, the more I'm sinking.
Nah, di sini gue diajak pindah pantai teman-teman, ya nggak jauh dari dermaga tadi. Ya katanya ini pantai jarang banyak orang yang tahu ya teman-teman ya. Jadi di sini gue ikutin temen gue ya menuju pantai tersebut. Nah ini udah sampai ya teman-teman, walaupun basah-basahan dari pantai sebelumnya ya. Nah kata Siska ini itu tempat yang jarang banyak orang tahu spotnya. Nih gue lagi jalan ya, memang jalannya kayak jalan setapak gitu ya, motor udah mentok tadi ya nggak bisa masuk lagi. Nah tuh teman-teman lihat ya, ini sepi banget ya, pantainya bagus banget, udah kayak private island teman-teman. Nah ini gue lagi jalan ya kayak bukit gitu sih teman-teman ya, agak nanjak sedikit, banyak bebatuan besar seperti ini. Ya di sini bikin gua makin penasaran kayak apa nih kira-kira ya yang tempat mau ditunjukinnya. Nah ini sampai teman-teman di balik semak-semak, langsung nampak pantai yang indah, airnya jernih banget, pasirnya putih bersih. Di sini anak gua mau langsung nyebur ya sambil bawa mainan mobilnya. Ini tuh bening banget teman-teman, pemandangannya juga bagus banget. Terus gue diajak naik ke atas, anak gue yang kecil tidur nih, gue gendong. Yang satu nggak mau ikut, masih main di pantai ya. Ini gue sambil gendong bocil, dia tidur pules banget ya, mungkin capek ya perjalanan. Ini batu-batu besar ya, istri gue udah di atas duluan, dia lagi kamera ini ya. Nah ini adalah penampakan dari atas teman-teman. Ini adalah di Tanjung Kelayang teman-teman ya, Pantai Tanjung Kelayang, yang dimana spot ini masih jarang banyak orang yang tahu. Kalau teman-teman lihat di seberang tadi tuh ada namanya pantai Pulau Batu Garuda ya, mungkin banyak yang udah tahu ya kalau lihat di video-video orang. Nah inilah keindahan Pulau Belitung teman-teman, salah satunya yang ada di Tanjung Kelayang. Nah ini tuh udah mau maghrib teman-teman, akhirnya gue pulang ya. Gue dipinjemin motor ya, jadi di sini tuh gue mau beli jajanan dulu buat di homestay teman-teman. Ya gue mampir di salah satu minimarket teman-teman. Ya nah ini gue lagi di minimarket buat cemilan-cemilan di homestay nanti. Oke teman-teman ya, tunggu di episode selanjutnya ya teman-teman, yang nggak kalah jauh lebih menarik teman-teman tentunya. Selamat malam, sampai jumpa.